Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan." Quran Surat Taha 20 ayat 15. Kisah ini dikemukakan oleh beberapa ulama bahwa Rasul menceritakan kisah berakhir manusia di dunia. Dalam lembayung senja di padang pasir, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Di hadapannya terhampar langit yang mulai berubah warna, dan angin berbisik dengan ramalan yang akan terjadi. Rasulullah, sebagai pembawa berita dari Allah, memulai cerita tentang hari yang tidak dapat dihindari, hari ketika dunia ini akan binasa dan menggenggam kita semua menuju kehidupan kekal. Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, hari itu akan tiba ketika bumi akan binasa seperti hancurnya sebuah batu pecah. Langit-langit akan tergulung seperti gulungan kitab. Dan pada saat itu, tidak ada tempat berlindung, kecuali bagi mereka yang hatinya penuh dengan iman dan amal soleh." Sahabat-sahabat yang mendengarkan merasakan getaran kata-kata itu, seolah mendengar dentingan lonceng yang membangunkan hati. Mereka membayangkan kebesaran Allah yang akan terungkap dalam kehancuran ini. "Ingatlah, wahai sahabat-sahabatku," lanjut Rasulullah, "ketika matahari terbit dari barat, hari itu tidak dapat dihindari lagi. Itulah tanda nyata bahwa pintu taubat sudah tertutup, dan setiap amal perbuatan manusia sudah dihitung dengan sangat rinci. Namun itu semua diawali dengan adanya 10 tanda yang akan terjadi suatu masa nanti. Pertama adalah keluarnya Dajjal. Dajjal diambil dari kata Dajjala yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya rusak seperti anggur kering. Kata Nabi dalam hadis yang syahih, "Ketahuilah, Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan." Dajjal memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang yang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf K-A, F-A dan Ra, dan bertubuh tinggi besar. Kata Nabi, "Jika kalian mendengar Dajjal keluar di suatu lokasi maka menghindarlah, walaupun kalian harus lari ke gunung. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari selanjutnya seperti hari kalian. Dia akan keliling ke seluruh penjuru bumi, tidak tertinggal seluruh lorong kecuali kota Mekah dan Madinah. Karena di setiap pintu gerbang Mekah Madinah malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk." Pada saat Dajjal tiba di kota Palestina di waktu yang bersamaan, di kota Madinah berkecamuk. Seluruh kaum muslimin bersepakat mau keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluarlah dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti nama Nabi Muhammad bin Abdullah, dan dia dari keturunan Rasulullah. Dan orang ini punya julukan Mahdi, yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Yang kedua, pasukan Islam terbentuk yang dipimpin Imam Mahdi. Dalam suasana haru, ketika Imam Mahdi melangkah dari Madinah ke tanah suci Mekah, Imam Mahdi disambut oleh sorakan penuh kekaguman dari kaum muslimin yang hadir. Tanpa menyebutkan jumlah pasukannya, mereka bersama-sama bersumpah setia kepada pemimpin yang diidamkan. Bayat yang kental dengan spiritualitas menggambarkan kebersamaan umat Islam, dan dalam detik-detik magis itu pasukan jihad pun terbentuk. Dengan semangat yang membara, mereka memutuskan untuk mengejar Dajjal yang mengancam keberlanjutan perdamaian dunia. Sebuah panggilan suci terdengar, memimpin mereka menuju tanah suci Palestina, tempat ketegangan mencapai puncaknya. Di tengah cakrawala matahari terbenam, pasukan jihad bergerak dengan tekad yang tak tergoyahkan. Suara doa dan zikir menyatu dalam angin gurun menciptakan harmoni spiritual yang memberikan kekuatan ekstra pada setiap langkah mereka. Perjalanan mereka bukan hanya sekedar perang fisik tetapi juga perang spiritual melawan kegelapan yang diwakili oleh Dajjal. Mekah yang menjadi saksi bisu dari janji setia umat Islam meninggalkan jejak spiritual yang mendalam.
Pasukan jihad yang mengikuti Imam Mahdi berharap untuk membawa keadilan dan cahaya ke tempat-tempat yang dirasuki oleh bayangan kejahatan. Mereka adalah penjaga kebenaran, bersatu dalam tujuan mulia untuk menghadapi tantangan terbesar umat manusia. Pertempuran melawan Dajjal menjadi simbol kesatuan dan kekuatan iman. Setiap langkah pasukan jihad menuju Palestina adalah sebuah perjalanan penuh pengabdian yang tidak hanya mencari kejayaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Tanda kiamat ketiga, turunnya Nabi Isa ke bumi untuk membasmi Dajjal dan pengikutnya. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari, pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baido. Hadis menyebutkan di sana, Imam Mahdi akan mampir sholat Asyar bersama pasukannya, dan dikatakan di sana Isa alaihi salam akan turun sambil memegang kedua sayap malaikat untuk mencapai bumi. Orang-orang sekejap langsung mengenalnya bahwa dia adalah Isa. Lalu sholatlah mereka dan melanjutkan perjalanan ke Palestina. Ringkasnya, Nabi Isa tiba dan pasukan mujahidin di pintu gerbang Babulut. Dajjal mengatakan, bukakanlah pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihi salam. Dan saat itu Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu dia melihat Isa, Dajjal lari dan badannya sambil melelah di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya ketakutan semua dan mereka bersembunyi di bawah pohon dan di bawah batu. Pohon dan batu akan menjadi saksi bahwa kaum yang telah meninggalkan imannya kepada Allah akan dimusnahkan. Kaum muslimin pun dengan jihadnya melaksanakan tugasnya membunuh orang yang telah jauh meninggalkan Allah, maka dibunuhlah mereka pada saat itu. Lalu Nabi Isa memimpin di muka bumi dan kata Nabi pada saat itu agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad akan masuk ke seluruh rumah di muka bumi. Maka Nabi Isa memimpin saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan, menerapkan hukum Islam, semuanya beriman kepada Allah dan menjadi muslim. Setelah itu keluarnya tanda kiamat besar yang keempat, munculnya Yajuj dan Majuj. Keluarnya Yajuj dan Majuj ke muka bumi disebutkan oleh Nabi, mereka mempunyai ciri-ciri yaitu mata mereka memiliki sobekan kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki postur tubuh seperti manusia pada umumnya. Ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai Tibria, airnya banyak mengalir, kata Nabi. Mereka semua minum air sungai itu dan yang terakhir dari mereka datang sudah tidak dapat air lagi. Itu menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Pada saat itu Nabi mengatakan, Allah berfirman kepada Nabi Isa, Aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa mengalahkannya termasuk Nabi Isa, maka selamatkanlah dirimu bersama pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur. Kata Nabi, ciri khas Yajuj Majuj, mereka makan apa saja, bukan seperti manusia normal. Mereka membunuh semua yang tidak seperti mereka sampai-sampai kata Nabi tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka mengetahui dia akan mati setelah mempunyai 1000 anak. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, celakalah bagi orang-orang yang berada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar maknanya adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab, karena telah terbuka dari lubangnya Yajuj Majuj sebesar ibu jari. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Pada saat mereka keluar maka mereka akan memulai membuat kerusakan. Hadits syahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya Yajuj Majuj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka merasa sudah menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit, yang mana itu membuat anak-anak dan manusia mereka dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi. Nabi pun berkata di saat itu Allah mengizinkan Nabi Isa untuk berdoa agar Allah memusnahkan mereka. Maka Nabi Isa pun berdoa meminta kepada Allah agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu Allah menurunkan pada mereka hama. Sebagian hadits menyebutkan serangga kecil seperti cacing yang banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka.
setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian setelah itu Nabi Isa kembali memimpin di muka bumi sampai beliau meninggal dunia. Setelah Nabi Isa meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran, maka Allah keluarkan tanda kiamat kelima, yaitu keluarnya binatang melata. Binatang ini disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari bahwasanya Allah akan mengeluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia akan keluar. Keluarnya hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasehati dan mengingatkan mereka yang tidak mau beriman. Dalam hadits disebutkan orang tersebut diberikan sobekan luka oleh hewan tersebut sehingga ketahuan mana yang kafir dan mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu Allah lenyapkan hewan tersebut. Lalu keluar tanda-tanda besar kiamat yang ke-6, 7, 8. Itu berentetan semua, yaitu longsor besar di timur. Sebagian ulama hadits mengatakan bagian Asia, di mana letaknya Allahu alam, di barat, bagian Afrika, dan di Jazirah Arab. Semuanya terjadi dengan serentak. Kemudian terjadi tanda besar kiamat yang ke-9, yaitu keluarnya api dari kota Aden, Yaman. Hadits menjelaskan masalah api yang keluar ini api yang bisa menghalau manusia karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan menyebar ke seluruh bumi untuk menghalangi manusia kafir untuk lari atau memasuki Ka'bah. Dan yang terakhir, tanda besar ke-10 sebelum ditiupnya sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu sebelah barat. Maka Nabi berkata pintu taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Setelah sangkakala ditiupkan, musnahlah semua isi dan langit seperti daun yang berhamburan.